Terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di review aplikasi. Salah satu ekosistem digital terbesar di Indonesia, GoTo, dikabarkan akan menggelar penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO di Maret tahun ini dengan target nilai terbesar sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Grup bisnis ini mengklaim menjadi ekosistem digital terbesar di Indonesia yang dibangun dari 3 lini utama, yakni Gojek dengan layanan on demand, Tokopedia dengan e-commerce-nya, dan GoTo Financial sebagai jasa keuangan lewat PT Dompet Karya Anak Bangsa dengan anak usahanya yakni PT Dompet Anak Bangsa atau yang kita kenal dengan GoPay. Layanan GoTo sangat beragam. Contohnya untuk logistik dan transport ada GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, GoBlue. Kemudian layanan pembayaran ada GoPay, GoTagihan, GoPayLater, GoGive, GoSure, GoInvestasi, serta GoCorp. Ada juga layanan pesan makan dan belanja seperti GoFood, GoMart, GoMart, dan juga GoShop. Ada layanan lainnya, yaitu hiburan, yakni ada GoPlay dan GoTix. Namun tidak hanya itu saja, masih ada GoBiz, Mitrans, Moka, GoStore, Sally, Tokopedia, Breadstory, Nyami, Parents, dan juga investasi-investasi mereka di Bank Jago dan di perusahaan pengelola hypermart. GoTo juga berinvestasi membuat perusahaan patungan di kendaraan listrik bersama emiten energi terintegrasi PT TBS Energi Utama Tbk. Berdasarkan lembar fakta GoTo, ekosistem GoTo memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan, didukung lebih dari 2 juta mitra driver di Asia Tenggara, dan 11 juta mitra UMKM yang bergabung di Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Sebagai catatan, pada tahun 2020, GoTo Group menghasilkan lebih dari 1,8 miliar transaksi dengan total nilai transaksi bruto sebesar lebih dari 22 miliar US dollar atau setara 315 triliun rupiah, dan ini berkontribusi sekitar 2% dari ekonomi Indonesia. Dengan prospek dan ekosistem yang menarik ini, tentu menjadi pusat perhatian kita ketika akan melantai di Bursa Efek Indonesia. GoTo dikabarkan melantai di bursa dengan official underwriter-nya adalah PT Indo Premier Sekuritas. Nah, bagi kamu yang tidak mau ketinggalan untuk ikut IPO GoTo, maka bisa buka aplikasi iPod dan mengikuti proses book building. Nah, kenapa iPod? Karena reputasinya yang sudah diakui secara nasional maupun internasional, di mana di tahun 2021 mereka meraih Best Retail Broker in Indonesia by Alpha Southeast Asia dan juga mendapatkan penghargaan Indonesia Best Securities House 2021 by Asia Money. Nah, selain itu, karena pesan saham IPO lewat iPod itu gampang banget karena aplikasi iPod punya sistem sendiri yang sudah terintegrasi dengan Bursa Efek Indonesia. Kamu nggak perlu registrasi lagi di IDX, ordernya juga super gampang, tinggal swipe aja, dan bebas edit order kapan saja, serta bisa pilih auto adjust harga. Nah, kamu bisa download dulu aplikasinya di Play Store maupun App Store. Kemudian kamu bisa tinggal sign in. Dan bagi kamu yang mungkin belum punya akunnya, bisa langsung pilih menu registration. Nah, setelah kamu sudah daftar dan setelah kamu aktif akunnya, kamu bisa sign in. Kemudian kamu bisa scroll ke bawah dan melihat menu e-IPO. Di sana terdapat tab IPO list yang berisikan saham-saham yang akan IPO. Kamu tinggal geser-geser untuk memilih saham IPO mana yang akan diikuti. Namun, sebelum ikut IPO, kamu tentu harus baca prospektusnya ya. Dan ini sudah ada kok di fitur e-IPO iPod. Kamu juga harus ingat bahwa memesan saham IPO itu butuh pemahaman ekstra. Jadi harus dipelajari dahulu dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, setelah yakin dengan pilihan emitennya, kamu bisa klik order dan masukkan jumlah lot yang ingin dibeli. Kemudian klik centang saya menyetujui dan tinggal swipe aja, pesanan IPO kamu sudah jadi. Gampang bukan? Oh ya, mungkin ada juga yang masih bingung apa itu book building, offering, prospektus, dan underwriter. Yuk kita bahas. Yang pertama, book building, yaitu masa penawaran awal di mana harga saham perdana masih berupa rentang harga. Kamu dapat menyampaikan minat pemesanan saham dengan mengisi harga saham sesuai keinginan dalam rentang harga yang telah ditentukan.
minat investor di masa ini menjadi dasar penentuan harga penawaran perdana yang digunakan oleh emiten dan underwriter. Yang kedua adalah offering. Offering merupakan penawaran umum kepada publik yang berlangsung selama 1-5 hari kerja. Pada masa ini, harga saham yang ditawarkan bersifat final. Yang ketiga adalah prospektus. Informasi detail terkait penawaran investasi kepada publik inilah disebut dengan prospektus. Biasanya, prospektus berisi tentang tujuan investasi, strategi, kinerja perusahaan, manajemen, dan hal penting lain terkait perusahaan. Dan yang terakhir adalah underwriter atau penjamin emisi. Nah, ini merupakan sekuritas yang dipilih oleh perusahaan dalam proses IPO dengan tugas mengevaluasi nilai perusahaan untuk menentukan nilai saham yang akan dijual. Nah, sudah paham bukan? Mungkin sekian dulu informasi kali ini dan jangan lupa go to IPO, go to iPod dan beli IPO di Underwriter bersama Indoprimer. Untuk link download aplikasinya bisa klik di deskripsi ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan sekali lagi disclaimer. Investasi selalu membutuhkan riset yang mendalam dan penuh kehati-hatian agar dapat meminimalisirkan dari segala resiko kerugian. So, selalu do your own research sebelum memutuskan untuk ikut IPO-nya atau tidak. See you on the next video.